menghimbau untuk menghindari menyampaikan sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan mungkin istilahnya bisa menimbulkan kegaduhan. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih. Meskipun demikian, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto rutin melakukan evaluasi kinerja dan pembantunya. Ia menyebutkan ada beberapa prestasi yang disorot Prabowo, di antaranya pencapaian soal produksi pangan hingga bidang energi. Di sisi lain, Prabowo kerap mengimbau jajarannya untuk fokus bekerja dan menghindari hal yang berpotensi membuat gaduh. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Tapi Presiden kerap atau rutin melakukan evaluasi terhadap anak menterinya ya? Iya. Secara rutin beliau melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih. Tentunya ada beberapa yang kemudian beliau memberikan catatan, ya, ada catatan yang itu prestasi, misalnya teman-teman yang membantu beliau di bidang pangan. Ini kan dalam sejarah kita bernegara, ya, alhamdulillah kita berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, ya, di mana kita sekarang hari ini kita produksi pangan kita melimpah, boleh dikatakan seperti itu, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan per tadi malam sudah stok cadangan beras di tangan pemerintah yang dikerjakan oleh teman-teman di Bulog itu sudah mencapai di atas 3,5 juta ton. Dan ini bagian dari evaluasi tadi, kelompok jenis yang evaluasi bagus kan begitu. Kemudian juga teman-teman di bidang energi, kemarin alhamdulillah untuk pertama kalinya kita ada bisa menaikkan lifting minyak kita, yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden di Terubuk itu. Dan itu hasil karya anak bangsa. Memang jangan dilihat besarannya, tapi itu sangat signifikan, penambahan 20.000 barel satu hari. Dan insya Allah bulan depan akan ada satu kilang lagi yang kita akan sudah menghasilkan akan ada penambahan mencapai 30.000 barel lagi per hari. Yang paling penting adalah semangatnya kita mau meningkatkan lifting minyak kita, karena ternyata banyak sumber idle yang selama ini kurang dioptimalkan. Kemarin juga di dalam IPA, ya, di BSD itu, Indonesian Petroleum Association, itu kan juga disampaikan di sana bahwa masih ada kurang lebih 60 sekian lebih cekungan yang belum dieksplorasi. Nah, di satu sisi kita ingin meningkatkan lifting minyak kita, yang kalau ini berhasil kita capai sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, kunci kedaulatan dan kekuatan bangsa itu ya salah satunya swasembada energi, selain tadi yang saya sebut swasembada pangan kan. Jadi kita bekerja keras meningkatkan lifting. Dengan lifting kita itu naik, maka kita bisa menghemat pengeluaran negara kita untuk tidak mengimpor BBM. Sambil tentunya dengan mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita memang harus lari ke energi-energi
terbarukan. Jadi ini semua sedang dikerjakan kan dari hulu maupun hilirnya. Tapi bahwa prestasi-prestasi ini menjadi catatan begitu. Nah, beberapa yang catatan untuk perbaikan, ya, beberapa kementerian kami semua dihimbau oleh Bapak Presiden ya, untuk fokus bekerja memberikan manfaat bagi masyarakat dan dihimbau untuk menghindari menyampaikan sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan ya mungkin istilahnya bisa menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan perasaan tidak enak kepada pihak lain, kepada institusi lain, dan terutama kepada masyarakat. Kita ini bekerja untuk masyarakat. Jadi kami semua dihimbau untuk berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu ya, yang supaya tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Jadi catatannya seperti itu, dan itu rutin dilakukan terus oleh beliau. Berarti kalau misalnya ada menteri yang memang melanggar himbauan presiden tersebut, ya pasti presiden akan memberikan tindakan pemeriksaan yang bersangkutan. Ya kan, kalaupun misalnya dalam tanda kutip dianggap melanggar kan tidak kemudian otomatis langsung dilakukan reshuffle ya, karena kadang-kadang juga begini, apa yang dianggap melanggar tadi kalau itu berbentuk sebuah misalnya penyampaian ke publik yang kurang pas, itu kan tidak kemudian berkorelasi dengan kinerja kan begitu. Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik. Artinya nggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle itu. Nah, nggak seperti itu. Presiden itu rutin nggak sih mengingatkan menteri-menterinya supaya menjaga rutin. Biasanya melalui kami, ya, saya sebagai Menteri Sekretaris Negara, kemudian juga melalui Sekretaris Kabinet, kemudian juga biasanya beliau menggunakan jalur melalui Menteri Koordinator. Jadi di bawah Kementerian Koordinator diminta untuk kompak di masing-masing kementerian di bawah koordinasinya. Mas, Sering. Maksudnya ketika sudah diingatkan tapi masih melanggar kan maksudnya itu kan jadinya marah atau Enggak. Kan juga kalau dilihat himbauan itu kan pasti bersifat umum ya. Tidak untuk personal atau perorangan gitu. Dan kemudian juga bukan berarti ketika ada yang misalnya dianggap kurang pas terus kemudian hari diberikan himbauan dan kemudian hari kurang pas lagi kan. Isu reshuffle Kabinet Merah Putih mencuat meskipun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru berjalan 6 bulan. Dorongan untuk melakukan reshuffle menguat usai pertemuan sejumlah aktivis 1998 di Hotel JS Luansa pada Rabu lalu. Dalam forum diskusi memperingati momentum reformasi 1998 tersebut, isu perombakan kabinet turut mengemuka. Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, turut menanggapi isu ini. Ia menyatakan bahwa hingga kini belum ada sinyal dari Presiden Prabowo terkait kemungkinan reshuffle. Namun demikian, Muzani berharap para menteri dapat bekerja lebih aktif dan selaras dengan arah serta irama kepemimpinan Presiden. Namun pertanyaannya, benarkah reshuffle akan terjadi? Siapa saja yang berpotensi diganti? Dan apakah langkah ini tepat dilakukan saat roda pemerintahan baru saja berputar?